Kamar mandi bukan hanya tempat untuk membersihkan diri, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam berbagai kepercayaan dan budaya. Di beberapa tradisi, kamar mandi dianggap sebagai ruang dengan energi yang unik, karena menjadi tempat pembuangan kotoran dan sisa-sisa tubuh. Oleh karena itu, banyak mitos berkembang mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh disimpan di dalamnya. Ada beberapa mitos dan kepercayaan yang beredar tentang benda-benda di kamar mandi yang konon bisa membawa kesialan dan kemiskinan. Benda-benda tertentu diyakini memiliki pengaruh terhadap aliran energi dalam rumah, terutama jika dibiarkan dalam kondisi kotor, rusak, atau tak terawat. Beberapa orang percaya bahwa menyimpan barang-barang tertentu di kamar mandi dapat menghambat rezeki atau menyebabkan kehidupan seseorang dipenuhi masalah. Meskipun ini hanya mitos, banyak orang masih mempercayainya dan berusaha menghindari hal-hal yang dianggap membawa kesialan. Beberapa kepercayaan ini berakar dari ajaran leluhur, Feng Shui, atau sekadar kebiasaan turun-temurun yang belum terbukti secara ilmiah. Namun, sebagian orang tetap mengikuti aturan ini sebagai bentuk kehati-hatian agar kehidupan mereka tetap harmonis dan jauh dari energi negatif. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi memang penting untuk kenyamanan serta kesehatan. Benda-benda yang dibiarkan dalam keadaan berantakan, rusak, atau kotor tentu dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, memahami mitos ini tidak hanya sekadar mengikuti kepercayaan lama, tetapi juga bisa menjadi pengingat untuk selalu menjaga kebersihan dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cermin retak atau pecah cermin bukan hanya sekadar benda fungsional untuk bercermin, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam berbagai kepercayaan dan mitos. Dalam banyak budaya, cermin sering dikaitkan dengan refleksi jiwa dan energi seseorang. Oleh karena itu, kondisi cermin yang digunakan dipercaya dapat memengaruhi keseimbangan energi dalam rumah. Jika cermin dalam keadaan baik dan bersih, maka energi positif akan lebih mudah mengalir. Namun, jika cermin retak atau pecah, energi negatif dikatakan bisa muncul dan membawa pengaruh buruk bagi penghuni rumah. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa menyimpan atau menggunakan cermin retak di kamar mandi dapat mendatangkan nasib buruk. Dalam beberapa kepercayaan, cermin pecah dianggap sebagai pertanda sial karena dipercaya dapat memutuskan keberuntungan seseorang. Selain itu, banyak yang meyakini bahwa melihat pantulan diri di cermin yang rusak bisa membuat seseorang mengalami kesialan dalam waktu dekat. Selain aspek keberuntungan, dalam Feng Shui, cermin retak dianggap menghambat aliran energi positif. Cermin yang tidak utuh dipercaya dapat memecah pantulan energi baik dan menggantinya dengan getaran negatif yang memengaruhi suasana di dalam rumah. Jika diletakkan di kamar mandi, tempat yang sering dikaitkan dengan pembuangan energi kotor, efeknya dikatakan bisa semakin buruk. Oleh sebab itu, banyak praktisi Feng Shui menyarankan untuk segera mengganti cermin yang rusak agar energi tetap seimbang. Di luar kepercayaan spiritual, cermin retak juga memiliki dampak psikologis. Melihat pantulan yang terdistorsi dalam cermin bisa memengaruhi perasaan seseorang dan menciptakan ketidaknyamanan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan perasaan cemas atau tidak percaya diri. Oleh karena itu, meskipun mitos tentang kesialan belum terbukti secara ilmiah, membuang atau mengganti cermin pecah bisa memberikan efek positif secara psikologis. Selain itu, dari segi keamanan, menyimpan cermin yang sudah retak atau pecah juga bisa membahayakan penghuni rumah. Potongan cermin yang tajam dapat menyebabkan luka jika tidak sengaja tersentuh atau terjatuh. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang lebih memilih untuk segera membuang cermin yang sudah rusak daripada membiarkannya tetap berada di dalam rumah, terutama di tempat yang sering digunakan seperti kamar mandi. Meskipun kepercayaan tentang cermin pecah berbeda-beda di setiap budaya, menjaga kebersihan dan keutuhan barang di dalam rumah tetap merupakan kebiasaan yang baik.
Menghindari menyimpan cermin retak bukan hanya sekadar mengikuti mitos, tetapi juga bagian dari upaya menjaga estetika, keamanan, dan kenyamanan di dalam rumah. Jadi, jika ada cermin yang sudah rusak di kamar mandi, ada baiknya untuk segera menggantinya dengan yang baru agar suasana tetap harmonis dan mendua. Sikat gigi yang sudah usang sikat gigi merupakan salah satu benda yang wajib ada di kamar mandi dan digunakan sehari-hari untuk menjaga kebersihan mulut. Namun, dalam beberapa kepercayaan, menyimpan sikat gigi yang sudah usang atau tidak lagi digunakan dipercaya bisa membawa kemiskinan dan kesialan. Mitos ini berkembang dari kebiasaan orang-orang zaman dahulu yang sangat memperhatikan kebersihan dan keteraturan dalam rumah, terutama dalam hal menyimpan barang yang masih layak pakai. Menurut mitos yang beredar, menyimpan barang yang sudah usang, termasuk sikat gigi yang sudah rusak, dapat menghambat aliran rezeki dalam rumah. Barang-barang yang tidak lagi memiliki fungsi tetapi tetap dibiarkan menumpuk dipercaya bisa menarik energi negatif yang berpotensi membuat kehidupan seseorang terasa berat dan rezekinya tersendat. Oleh karena itu, ada anjuran untuk segera membuang sikat gigi yang sudah tidak layak pakai agar kehidupan tetap lancar dan terbebas dari kesialan. Kepercayaan ini juga selaras dengan ajaran Feng Shui, di mana benda-benda yang sudah usang dan tidak terawat dianggap menyimpan energi negatif. Sikat gigi yang sudah tidak digunakan mungkin tampak sepele, tetapi jika dibiarkan menumpuk di kamar mandi, bisa menjadi simbol stagnasi dan keterlambatan dalam hidup. Feng Shui menganjurkan untuk selalu membersihkan dan mengganti barang-barang secara berkala agar energi positif bisa terus mengalir dalam rumah. Selain aspek mitos dan Feng Shui, menyimpan sikat gigi yang sudah usang juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Sikat gigi yang digunakan terlalu lama dapat menjadi sarang bakteri dan kuman yang berbahaya bagi mulut dan gusi. American Dental Association (ADA) merekomendasikan untuk mengganti sikat gigi setiap 3 hingga 4 bulan sekali untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan mulut yang optimal. Oleh karena itu, membuang sikat gigi yang sudah tidak layak pakai bukan hanya soal mitos, tetapi juga bagian dari kebiasaan hidup sehat. Secara psikologis, lingkungan yang bersih dan tertata rapi dapat memberikan efek positif pada suasana hati dan produktivitas seseorang. Kamar mandi yang dipenuhi barang-barang usang atau tidak terpakai dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan menimbulkan kesan kotor serta berantakan. Dengan membuang sikat gigi lama dan menggantinya dengan yang baru, seseorang dapat merasakan suasana yang lebih segar dan nyaman saat menjalani rutinitas harian. Dalam kehidupan sehari-hari, mitos tentang sikat gigi usang sebenarnya bisa menjadi pengingat untuk tidak menimbun barang yang sudah tidak berguna. Kebiasaan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi memiliki fungsi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Selain itu, hal ini juga melatih seseorang untuk lebih menghargai kebersihan dan keteraturan dalam rumah, yang secara tidak langsung dapat membawa dampak positif bagi kehidupan. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos ini, menjaga kebersihan kamar mandi dan mengganti sikat gigi secara berkala tetap merupakan kebiasaan yang baik. Membuang sikat gigi yang sudah usang bukan hanya membantu menjaga kesehatan mulut, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan begitu, kehidupan pun terasa lebih nyaman, segar, dan terhindar dari energi negatif yang dapat menghambat kebahagiaan serta kesejahteraan. Handuk atau pakaian basah yang digantung lama. Handuk dan pakaian basah seringkali digantung di kamar mandi setelah digunakan, terutama karena dianggap lebih praktis untuk dikeringkan di sana. Namun, dalam beberapa kepercayaan, kebiasaan ini diyakini dapat membawa kesialan. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa handuk atau pakaian yang dibiarkan basah terlalu lama bisa menjadi sarang energi negatif, yang pada akhirnya memengaruhi suasana rumah dan kehidupan penghuninya. Salah satu alasan di balik mitos ini adalah keterkaitan antara air dan energi dalam berbagai kepercayaan. Dalam Feng Shui, air melambangkan aliran rezeki dan keberuntungan. Namun, jika air tertahan atau
Menggenang dalam serat kain dipercaya dapat menyebabkan stagnasi dalam kehidupan seseorang. Ini diibaratkan seperti rezeki yang tersendat atau keberuntungan yang terhambat. Oleh karena itu, handuk atau pakaian basah yang dibiarkan lama tanpa dikeringkan dianggap membawa aura negatif yang bisa menghambat perkembangan seseorang, baik dalam karier, hubungan, maupun keuangan. Selain itu, handuk dan pakaian basah yang digantung lama di kamar mandi juga bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Lingkungan lembab di kamar mandi mempercepat pertumbuhan mikroorganisme ini yang dapat menimbulkan bau tidak sedap dan bahkan berdampak buruk pada kesehatan. Kulit yang bersentuhan dengan handuk yang lembab dalam waktu lama dapat mengalami iritasi atau infeksi jamur. Dengan demikian, meskipun mitos tentang kesialan belum terbukti secara ilmiah, ada alasan logis untuk menghindari kebiasaan menumpuk handuk basah di kamar mandi. Dari segi psikologis, kamar mandi yang penuh dengan pakaian basah dan handuk yang belum kering dapat menciptakan kesan berantakan dan tidak terawat. Suasana yang sumpek dan kurang nyaman ini bisa berdampak pada mood penghuni rumah. Ruangan yang rapi dan bersih secara tidak langsung dapat meningkatkan perasaan tenang dan nyaman, sedangkan ruangan yang kotor dan berantakan bisa membuat seseorang merasa stres atau mudah emosi. Mitos ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan disiplin dalam mengelola barang-barang di rumah. Handuk yang sudah digunakan sebaiknya segera dijemur di tempat yang mendapatkan sirkulasi udara yang baik, bukan dibiarkan menggantung dalam kondisi lembab di kamar mandi. Begitu pula dengan pakaian basah, lebih baik langsung dicuci atau dikeringkan di luar ruangan agar tidak menimbulkan bau apek dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Terlepas dari kepercayaan tentang energi negatif, kebiasaan menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi tetap menjadi hal yang penting. Menjaga handuk dan pakaian agar selalu kering bukan hanya untuk menghindari mitos kesialan, tetapi juga demi kesehatan dan kenyamanan. Dengan lingkungan yang lebih bersih dan segar, penghuni rumah pun akan merasa lebih nyaman dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. 4. Tempat sampah yang penuh dan jarang. Dibersihkan tempat sampah di kamar mandi seringkali menjadi wadah bagi berbagai jenis limbah, mulai dari tisu bekas, kemasan produk perawatan, hingga sisa-sisa barang yang sudah tidak terpakai. Namun dalam beberapa kepercayaan, membiarkan tempat sampah penuh dan jarang dibersihkan diyakini dapat membawa kesialan dan menghambat rezeki. Sampah yang menumpuk dianggap sebagai simbol energi negatif yang dapat menghalangi keberuntungan seseorang. Menurut mitos yang berkembang, lingkungan yang kotor mencerminkan keadaan hidup yang tidak tertata dan berantakan, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kehidupan finansial seseorang. Sampah yang dibiarkan terlalu lama di kamar mandi dipercaya dapat menghalangi aliran energi positif dalam rumah. Feng Shui juga mengajarkan bahwa kebersihan dan keteraturan sangat penting dalam menjaga keseimbangan energi di dalam rumah. Oleh karena itu, tempat sampah yang penuh dianggap bisa menciptakan hambatan dalam aliran rezeki dan keberuntungan. Selain aspek mitos dan kepercayaan, secara logis, membiarkan tempat sampah di kamar mandi penuh dan tidak dibersihkan dapat menjadi sumber penyakit. Lingkungan lembab di kamar mandi dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan jamur pada sampah yang menumpuk. Bau tidak sedap yang muncul dari sampah juga dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan penghuni rumah. Oleh karena itu, membuang sampah secara rutin bukan hanya sekadar untuk menghindari mitos, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dari sudut pandang psikologis, rumah yang bersih dan rapi dapat memberikan perasaan tenang dan nyaman bagi penghuninya. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dan berantakan bisa menimbulkan stres, perasaan tidak nyaman, bahkan menurunkan produktivitas seseorang. Dengan membiasakan diri untuk selalu membuang sampah tepat waktu dan menjaga kebersihan kamar mandi, seseorang dapat menciptakan suasana yang lebih positif di dalam rumah. Terlepas dari mitos tentang kesialan dan rezeki yang tertahan, menjaga
Kebersihan kamar mandi tetaplah sebuah kebiasaan baik yang berdampak positif bagi kesehatan dan kenyamanan. Tempat sampah yang selalu bersih mencerminkan kebiasaan hidup yang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan lingkungan yang lebih segar dan sehat, kehidupan pun terasa lebih nyaman, dan tanpa disadari, energi positif lebih mudah mengalir dalam kehidupan sehari-hari. 5. Sabun yang sudah meleleh atau berantakan. Sabun merupakan salah satu barang esensial di kamar mandi yang digunakan setiap hari untuk membersihkan tubuh dan menjaga kebersihan. Namun, dalam beberapa kepercayaan, sabun yang sudah meleleh, pecah-pecah, atau berantakan diyakini bisa membawa dampak buruk bagi keberuntungan seseorang. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa kondisi sabun yang tidak utuh melambangkan keuangan yang tidak stabil, di mana rezeki bisa mudah habis atau tidak terkendali, seperti sabun yang perlahan-lahan mencair dan terbuang sia-sia. Kepercayaan ini sering dikaitkan dengan konsep energi dalam Feng Shui, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan dalam lingkungan rumah. Sabun yang dibiarkan dalam kondisi berantakan dianggap mencerminkan kehidupan yang tidak tertata dan penuh ketidakpastian. Diyakini bahwa jika seseorang terbiasa membiarkan sabun dalam keadaan meleleh dan tidak tertata rapi, hal itu bisa memengaruhi kestabilan finansial mereka, menyebabkan pengeluaran yang tidak terkontrol, atau bahkan membuat rezeki sulit bertahan lama. Selain dari sisi mitos dan kepercayaan, sabun yang meleleh dan dibiarkan berantakan juga dapat menciptakan lingkungan kamar mandi yang tidak higienis. Sisa sabun yang mencair dan mengendap di tempat sabun dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Jika digunakan kembali, ini bisa berisiko menyebabkan iritasi kulit atau infeksi, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Oleh karena itu, menjaga sabun tetap dalam kondisi baik dan menggantinya secara berkala bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan dan kebersihan. Dari sudut pandang psikologis, lingkungan yang bersih dan tertata rapi dapat menciptakan rasa nyaman dan ketenangan bagi penghuninya. Sebaliknya, kamar mandi yang kotor dengan sabun yang berserakan atau meleleh di mana-mana dapat memberikan kesan jorok dan membuat seseorang merasa kurang nyaman saat menggunakannya. Kebiasaan menjaga kerapian, termasuk dalam hal sekecil menyimpan sabun dengan baik, dapat mencerminkan pola hidup yang lebih disiplin dan terorganisir. Beberapa orang yang mempercayai mitos ini juga memiliki kebiasaan mengganti sabun sebelum benar-benar habis atau menggunakan wadah khusus untuk menghindari sabun meleleh terlalu cepat. Selain menjaga kebersihan, ini juga dianggap sebagai cara untuk menjaga energi positif tetap mengalir di dalam rumah. Dengan sabun yang selalu dalam kondisi baik, mereka percaya bahwa rezeki dan kehidupan finansial pun bisa lebih stabil dan tidak melebar tanpa arah. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos ini, menjaga sabun dalam kondisi baik dan memastikan kamar mandi tetap bersih adalah kebiasaan yang baik untuk diterapkan. Tidak hanya memberikan manfaat dari segi kebersihan dan kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan rapi. Dengan begitu, baik secara psikologis maupun fisik, penghuni rumah akan merasa lebih tenang dan menikmati suasana kamar mandi yang lebih segar serta tertata. 6. Keran bocor atau air menggenang. Keran bocor dan air yang terus menetes seringkali dianggap sebagai hal sepele yang tidak segera diperbaiki. Namun, dalam beberapa kepercayaan dan mitos, kondisi ini dipercaya bisa membawa kesialan, terutama dalam hal keuangan. Air dalam Feng Shui melambangkan rezeki dan aliran keberuntungan, sehingga kebocoran air di rumah dianggap sebagai tanda bahwa rezeki juga ikut bocor dan terbuang sia-sia. Semakin lama dibiarkan, semakin besar pula kemungkinan pemilik rumah mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Selain itu, air yang menggenang di kamar mandi juga diyakini dapat membawa energi negatif ke dalam rumah. Air yang tidak mengalir dengan baik melambangkan stagnasi atau keterlambatan dalam hidup, baik dalam aspek finansial, karier, maupun hubungan pribadi.
Oleh karena itu, dalam prinsip Feng Shui sangat dianjurkan untuk memastikan semua saluran air di rumah, termasuk di kamar mandi, selalu dalam kondisi baik agar aliran rezeki tetap lancar dan tidak tersumbat oleh energi negatif. Dari sisi praktis, keran yang bocor bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebocoran air yang dibiarkan dalam waktu lama dapat meningkatkan tagihan air secara signifikan, yang secara tidak langsung memang menyebabkan pemborosan finansial. Selain itu, air yang terus menetes dapat mempercepat kerusakan pada perabot kamar mandi, menciptakan noda kerak, dan bahkan menyebabkan pertumbuhan jamur di sekitar area yang lembab. Dari sudut pandang psikologis, suara air yang menetes secara terus-menerus juga dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat stres seseorang. Suara ini bisa mengganggu ketenangan, terutama saat malam hari, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas tidur. Tidak hanya itu, lingkungan kamar mandi yang lembab akibat air yang menggenang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan membuat suasana rumah terasa kurang menyenangkan. Terlepas dari mitos yang beredar, menjaga kebersihan dan fungsi kamar mandi tetap optimal adalah kebiasaan baik yang sebaiknya diterapkan. Memperbaiki keran yang bocor, memastikan tidak ada air yang menggenang, dan menjaga saluran air agar tetap lancar tidak hanya mencegah pemborosan, tetapi juga menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Dengan begitu, baik secara simbolis maupun praktis, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tertata, tenang, dan bebas dari energi negatif.